Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah dan selalu diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai tutorial bagaimana pijat refleksi mengatasi atau membantu untuk mengatasi penyakit rabun senja. Seperti kita ketahui, rabun senja itu adalah gangguan mata. Orang yang mengalaminya itu biasanya tidak bisa melihat, atau kalaupun melihat itu samar banget ya. Jadi, dan ini terjadinya biasanya pada saat malam hari atau di mana intensitas cahaya di sekitarnya dia itu sangat kurang. Nah, ini biasanya nih kadang-kadang kalau kita ada yang mengalami hal tersebut, biasanya dia tuh sering nabrak tuh. Nabrak kalau lagi jalan, nabrak. Nah, itu mengalami buta senja namanya. Dan juga di kadang-kadang juga disebabkan oleh penyakit-penyakit lainnya seperti katarak, rabun jauh atau glaukoma. Dan juga ini biasanya penyebabnya juga karena kekurangan vitamin A ya, yang berfungsi untuk mata ya. Nah, untuk memastikan apakah orang tersebut itu rabun senja atau tidak, ya teman-teman bisa memeriksakan dirinya secara menyeluruh, pemeriksaan menyeluruh untuk matanya ya, di dokter atau di laboratorium. Sebelum kita memulai untuk pijat refleksi untuk mengatasi rabun senja, kita biasa seperti di video saya sebelumnya, saya biasa melakukan yang namanya stretching atau peregangan otot-otot, terutama otot yang ada di sini nih, otot ligamen ya, agar tidak menjadi tegang. Dan juga bila mana ada kapalan itu juga kita lemaskan ya. Nah, fungsinya apa stretching ini untuk dalam pijat refleksi ini, kalau bagi saya dia akan memudahkan kita dalam melakukan pemijatan, dan juga hasil yang kita inginkan itu bisa maksimal ya. Jadi maksudnya kotoran-kotoran yang kita pijat, jadi itu di titik-titik refleksi yang ada kotorannya itu bisa keluar dengan maksimal melalui sistem pengeluaran yang ada di tubuh, melalui kencing, BAB, ataupun melalui kelenjar keringat ya. Oke. Nah, kita lakukan seperti ini teman-teman contohnya ya. Ya. Ini kita beginiin. Nah, seperti ini. Juga di sebelah sini teman-teman. Nah, ini kita pijat begini ya. Nah, bila mana ada itu kita kasih bila mana ada penebalan atau kapalan, kita pencet juga area sekitarnya agar dia menjadi lemas ya. Nah, setelah kita lakukan hal ini 2-5 menit kurang lebih, balurkan dengan hand body lotion telapak kaki dan punggung kakinya. Bisa juga dengan minyak kelapa, minyak urut, atau minyak olive oil. Nah, fungsinya apa? Fungsinya selain melembabkan, juga untuk memudahkan kita memijat agar tidak lecet pada saat dilakukan pemijatan. Oke. Nah, setelah kita lakukan ini, maka kita langsung ke pemijatan refleksinya. Nah, seperti di video-video saya sebelumnya juga, maka kita dalam melakukan refleksi itu saya berdasarkan pengalaman saya juga, saya membiasakan diri untuk melakukan 3 titik pertama, pemijatan di 3 titik pertama, yaitu ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Kenapa? Karena organ yang nantinya akan berperan paling besar untuk melakukan filter kotoran darahnya ya. Jadi itu dia tuh akan menyaring, memfilter kotoran-kotoran darah setelah dilakukan pemijatan, yang mana setelah itu akan dibuang ya. Nah, dibuangnya itu bisa melalui air seni, BAB, ataupun lewat kelenjar keringat. Nah, inilah yang harus kita lakukan pemijatan. Nah, seperti di video saya sebelumnya, ini untuk menentukan titik ginjal kita raba begini aja nih. Nah, ini kita ketemu ya. Kita ketemu di sini. Ada tulang ya di sini ya. Nah, ini kita beginiin aja sejajar. Nah, setelah itu kita begini. Nah, titik ginjal itu antara telunjuk dengan telunjuk dengan jari tengah ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini posisinya ginjal kurang lebih di sini teman-teman ya.
Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk mengetahui titik-titik ginjal yang ada di kaki, area kaki, bila mana teman-teman belum mengetahuinya, bisa download aja di deskripsi. Saya sudah siapkan link downloadnya. Jadi teman-teman nanti bisa dengan mudah mempelajarinya dalam melakukan pemijatan. Oke, yang kedua itu adalah saluran kencing ya. Jadi kelenjar ginjal ini kita ketahui sebagai satu organ yang menyaring, fungsinya adalah salah satunya adalah menyaring darah kotor ya. Darah kotor yang dipompakan oleh jantung, itu disaringnya oleh dia. Setelah itu kita lakukan pemijatan juga di saluran kencing. Itu antara telunjuk dengan jempol. Dan dia sejajar dengan ini teman-teman, satu jari di depannya biasanya. Ya kalau saya gampangnya begini aja nih, tuh. Ya. Nah, ini 1 2 3. Nah, ini di sini. Ini ada tulang ini di belakangnya persis, dan dia antara kulit ini dengan kulit bawah, kulit atas dengan kulit bawah ya, pertemuannya. Nah, kayak gitu. 1 2 3 gini teman-teman ya. Di sini teman-teman. Maaf, agak ke bawah dikit. Nah, lakukan pemijatannya itu bisa seperti ini. Ya. Bisa seperti ini juga teman-teman ya. Bisa juga seperti ini teman-teman. Nah, bila mana teman-teman belum kuat jari-jarinya untuk memijat refleksi, teman-teman bisa menggunakan bantuan tongkat kayu ya untuk memijatnya. Nah, selalu diingat untuk teman-teman, walaupun tadi ini sudah dibalurkan oleh hand body, tapi setiap kita mau memijat tiap titik area titik refleksi, maka itu kita kasih selalu hand body lotion. Jadi itu selalu diingat setiap kita memijat, selalu kasih hand body. Nah, pijatannya bisa seperti ini teman-teman ya. Dengan kayu nih saya contohin. Nah, ini konstan, tekanannya itu 1 sampai 2 kilo. Untuk mengetahuinya, teman-teman silakan tekan timbangan ya. Jadi di situ bisa tahu tekanan 1 kilo bagaimana, tekanan 2 kilo bagaimana. Dan durasinya berapa lama? Durasinya ini menurut pengalaman saya paling efektif itu adalah 5 sampai 10 menit untuk pengobatan. Nah, bila mana di bawah 5 menit boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah itu. Di bawah 5 menit juga boleh, tapi tidak boleh kurang dari 2 menit ya. Nah, itu seperti itu teman-teman. Kalau untuk pemula biasanya nanti bila mana kita memijat itu biasanya kalau kita raba begini nih, bila mana ada kotorannya itu akan terasa seperti ada butiran-butiran pasir. Teman-teman di sini juga ya. Dimanapun titik refleksinya pasti ada terasa seperti itu, atau ada benjolan-benjolan yang kecil atau urat meringkel ya. Kalau orang Jawa ngomongnya urat merengkel. Nah, seperti itu teman-teman. Lakukan pemijatan di sini, 1 di ginjal, kedua di saluran kencing ya, dia membantu untuk mengatasi sakit pinggang juga, mengatasi kencing batu, saluran kencing batu ya. Nah, terus juga di sini juga ada saluran kandung kemih ya, kandung kemih di sini, kandung kencing, untuk membantu juga kinerjanya prostat agar berjalan bagus ya teman-teman, atau rahim ya di sini teman-teman. Nah, ini 1 2 3 ini lakukan hal pertama. Nah, karena kita berkaitan dengan buta senja, maka kita berkaitan yang ada di daerah kepala. Nah, untuk daerah kepala itu daerahnya silang. Jadi misalkan kita pijat untuk bagian kiri, berarti yang berefek itu adalah bagian kanan. Itu hanya khusus untuk di daerah yang kepala ya, tapi leher ke bawah enggak sama. Kalau dia di kiri ya kiri, kanan gitu. Jadi ini kalau untuk kanan tuh silang ya. Nah, untuk kali ini setelah dari 3 hal ini, maka kita pijat yang namanya kelenjar bawah otak di sini teman-teman. Nah, ini kelenjar bawah otak ini salah satunya adalah dia berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang ada di organ. Semua organ rata-rata kita pijat. Organ itu kinerjanya itu diatur oleh dan diperintah oleh ini. Ya, baik metabolisme yang diatur oleh tiroid, sistem kelenjar getah beningnya juga ini dari sini teman-teman. Jadi ini kita pijat ya. Dia juga mengatur sel dan pertumbuhan yang ada di dalam tubuh teman-teman. Kita pijat, gunakan selalu hand body 1 sampai 2 kilo 5 sampai 10 menit teman-teman ya.
Setelah itu kita lakukan pemijatan untuk daerah mata teman-teman ya. Adanya di sini teman-teman ya. Jadi antara ini satu ruas di sini sampai di sini. Jadi kalau saya gambarkan ini kurang lebih begini teman-teman. Nah, ini sampai ruas di sininya nih. Nanti teman-teman bisa cek ya. Gunakan selalu hand body lotion. Bila mana ini udah habis atau kering, tambahin lagi. Jadi ini jangan sampai ini kering ya pada saat kita lagi melakukan pemijatan. Agar apa? Agar kulitnya tidak lecet ya. Nah setelah ini kita ke arah kelenjar reproduksi teman-teman. Nah di sini ada dua tempat. Yang pertama itu adalah di daerah sini ya, di daerah bantalan tumit ya, di sini ya. Jadi posisinya ada di tengah-tengah teman-teman. Jadi kalau itu kita iniin aja, kita pencet. Nah tulang tumit yang paling nonjol ini, nah itu titiknya di dekat situ teman-teman. Nah kurang lebih begini teman-teman. Ini gini ya. Nah ini kita pijat gunakan hand body lotion dan juga tekanan 1 sebuah kilo dan 5-10 menit. Nah biasanya kalau untuk kelenjar reproduksi kita pijat ininya. Kenapa kita harus pijat kelenjar reproduksi? Karena kelenjar reproduksi salah satu fungsinya adalah memperbaiki sel-sel mata yang rusak. Jadi dia bukan sel mata aja, jadi memperbaiki dan meregenerasi sel yang ada di dalam tubuh kita. Jadi bila mana ini mata kita selnya sudah banyak yang rusak, ya mungkin insya Allah dengan kita mengaktifkan kelenjar reproduksi ini, dia juga akan meregenerasi dan mengganti sel-sel yang sudah rusak ya, atau yang sudah haus. Nah ini yang pertama adanya di daerah sini teman-teman, di daerah tumit. Nah kemudian di sini satu lagi teman-teman, adanya di daerah sini. Jadi di belakang tulang ini mata kaki ya. Nah ini kadang-kadang nih ada yang jendol nih di sini. Nah ini, jadi gini teman-teman. Nah untuk jelasnya untuk kelenjar reproduksi yang ada di daerah sini nanti bisa lihat di gambarnya. Nah di sini teman-teman. Nah ini kita pijat ya dari bawah ke atas, gunakan hand body ya, hand body lotion agar tidak lecet, karena ini kulit yang di atas ini lebih sensitif daripada yang di telapak. Ya kita pijat dari bawah ke atas ke arah jantung ya, agar itu bisa dialirkan kotorannya nanti untuk bisa disaring oleh ginjal ya. Itu fungsinya maksudnya. Nah seperti ini teman-teman, 5-10 menit, 1-2 kilo tekanannya teman-teman. Nah kemudian juga gunakan hand body lotion. Oke. Setelah sudah kita lakukan pemijatan seperti ini, maka kita lakukan lagi pemijatan untuk di kelenjar getah bening bagian atas ya. Bagian atas di sini teman-teman nih, sama di sini. Cuman biasanya saya kalau untuk kelenjar getah bening saya selalu gunakan empatnya. Ada 4 titik di kelenjar getah bening ya. Yang pertama di sini bagian dada ya. Nah, di sini nanti ada kelenjar getah bening bagian perut juga. Ini kelenjar getah bening bagian perut ini adanya di depan di depan mata kaki bagian dalam ya. Ini posisinya di sini teman-teman kurang lebih. Nah, terus kemudian bagian dada ini ada cekungan. Nah, ini di atasnya. Ya, kemudian kelenjar getah bening bagian atas yang di luar adanya di sini teman-teman, di depan mata kaki bagian luar ya. Ini pencetnya biasanya ada kayak gendut gitu ya teman-teman ya di situ. Nah ini pijat semuanya dari bawah ke atas, semuanya begini ya, semuanya begini. Kita pijat dari bawah ke atas. Ini juga. Nah fungsinya kelenjar getah bening ini adalah salah satunya adalah orang juga menyebutnya juga kelenjar limfe ya. Nah jadi dia ini salah satunya fungsinya adalah mengantarkan atau mengambil kotoran-kotoran darah yang ada di dalam darah, jadi gitu, dari organ-organ, semua organ gitu loh. Jadi dia yang mengangkut kotoran darah agar bisa dibuang, dan juga di saat yang bersamaan dia juga bisa mengambil hal-hal yang baik seperti vitamin dan lain-lainnya untuk disalurkan ke organ-organ yang memerlukan. Nah, bila mana ada penjarahan, bila mana ada infeksi, kuman, bakteri, dia ini akan mengeluarkan
zatnya, sel darah putihnya juga ya. Selain limpa ya, maka kelenjar getah bening juga mengatasi hal-hal tersebut juga. Oke teman-teman, itu adalah titik-titik yang harus kita pijat untuk mengatasi buta senja ya. Nah, untuk kaki kanan itu sama teman-teman ya. Jadi kaki kanan itu sama, titik-titiknya juga sama. Cuman saya bikin video ini untuk untuk kaki kiri aja karena untuk pendek durasi video. Oke. Nah, selain itu teman-teman, yang harus kita lakukan adalah biasanya saya selalu menyarankan selain dipijat juga di ini teman-teman, dianjurkan untuk meminum yang berkaitan dengan herbal ya, yang berkaitan dengan penyakitnya. Saya akan sebutkan beberapa herbalnya, bahan-bahan herbalnya. Jadi teman-teman bisa ambil 3 ya, 3 macam, kurang lebih 20 gram, terus kemudian direbus dalam sebanyak 3 air ya, 3 gelas air, direbus hingga menjadi 2 gelas aja. Nah, minumnya pada saat masih hangat atau sesudah dingin ya. Jadi itu diminumnya pagi dan sore. Nah, untuk bahan-bahannya itu seperti pepaya ya, buah pepaya yang udah mateng ya. Terus juga jeruk nipis, ubi jalar, terus pohon turi, terus juga wortel. Nah, seperti itu. Nah, ambil aja 3 hal tersebut, direbus, kemudian diminum. Nah, setelah itu juga teman-teman juga yang harus dipantang itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan protein seperti putih telur. Nah, itu teman-teman protein hewani hindari dulu selama mengalami buta senja ini. Jadi agar kotoran-kotorannya ini benar-benar nanti pada saat sering dipijat ini itu bisa keluar. Nah, setelah dipijat itu biasanya teman-teman akan mengalami hal-hal seperti ini. Misalkan mungkin kalau lewat pengeluaran itu lewat sistem air seni, maka air seninya itu akan biasanya lebih berbau ya, lebih bau daripada biasanya, terus juga lebih keruh ya. Kalau dia keruh berarti kotorannya itu mulai banyak yang dibuang. Kemudian juga air kencingnya mungkin, air seninya itu mungkin berwarna lebih lebih kuning ya, hingga cenderung ke arah seperti air teh. Nah, itu juga salah satu menunjukkan bahwa itu kotorannya sudah banyak yang keluar. Nah, kemudian kalau misalkan dia lewat BAB-nya itu juga mungkin sedikit lebih lengket daripada biasanya, kemudian juga agak berlendir. Nah, kemudian bila mana itu keluarnya lewat keringat, maka dia itu akan timbul luka-luka kecil atau ruam ya, di kulit ya. Nah, keluarnya itu di daerah mana? Nah, itu tergantung sistem pengeluaran tubuh kita masing-masing. Semua orang akan berbeda-beda ya. Nah, itu begitu saja teman-teman ya. Jadi pengobatan bagaimana mengatasi buta senja melalui pijat refleksi dan juga minum herbalnya dan juga melakukan pantangannya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Bila mana ini bermanfaat, silahkan teman-teman bisa share, like, dan subscribe agar channel Erick Wiro ini kedepannya bisa tetap memberikan informasi-informasi yang berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bila mana ada pertanyaan dari teman-teman sehubungan dengan pijat refleksi untuk buta senja ini, silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan juga bisa juga WA saya langsung, bisa lihat nomor WA-nya di link deskripsi channel ini. Mudah-mudahan saya bisa langsung cepat merespon dan memberikan jawaban kepada teman-teman secepatnya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.